Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traders. Duh, sudah lama ya saya tak upload video. Ya, sorry ya. Mohon maaf, saya sedang sibuk di dunia nyata ya. Banyak hal-hal yang mesti diurus dan tidak bisa saya tinggalkan. Jadi, trade juga sedikit berkurang dan juga upload video juga sedikit berkurang. Sekarang udah mulai santai, barulah saya akan teruskan lagi materinya ya. Nah, untuk sekarang kita akan langsung melanjutkan pembahasan supply and demand yang dimana di video sebelumnya sudah membahas contoh supply and demand berikut cara marking zone. Meskipun ini besar ya, cara marking zone-nya belum saya kecilkan, belum saya ajarkan bagaimana cara kecilkan zone supply and demand. Terus kita sudah belajar balance dan imbalance dan juga decision point. Nah, sekarang kita akan balik lagi belajar cara marking zone multiple time frame. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita kecilkan risiko, kecilkan zone kita untuk entry nanti di market. Oke, ini penting ya, penting nih karena di sini kita akan gunakan support and resistance sebagai acuan kita untuk kita kecilkan punya zone supply and demand. Lalu zone supply and demand yang seperti apakah yang harus kita markingkan, karena tidak semua zone supply and zone demand kita markingkan ya. Nah, langsung saja masuk ke chart MT4. Di sini saya sudah buka pair GBP USD ya, time frame daily ya. Paling kurang kita markingkan zone supply and zone demand. Kita cari pergerakan yang move big significant naik ataupun big drop ya. Jadi pergerakan yang naik signifikan dan drop pun signifikan. Paling kurang daily ya. Kalau nggak daily, H4 ya. Ini saya contohkan daripada daily dulu, yang dimana di sini pair GBP USD. Di sini saya zoom out terlebih dahulu, yang dimana price naik ke atas, lalu dia drop ke bawah, dia buat base, lalu naik. Nih, di sini pergerakan drop, lalu dia buat base and then naik. Di sini ada pergerakan move, candle sebatang bullish. Nah, inilah yang dinamakan base ya. Drop, base, rally. Kita markingkan, taruh dulu horizontal line daripada CS merah sampai dengan CS berwarna biru. Lalu markingkan zone-nya daripada CS berwarna merah sampai dengan shadow yang paling bawah. Tarik garis terus sampai sana, ujung. Sampai sini. Ini untuk kawasan demand zone ya. Demand zone. Ini demand zone nih. Saya kecilkan dulu lah. 10. Nah, ini demand zone. Lalu setelah price naik ke atas, and then dia buat base, lalu di sini dia drop secara signifikan. Di sini drop secara signifikan. Lalu di sini saya akan cari di area rally base drop ini. Nah, di sini CS berwarna merah. Ya, CS berwarna merah sampai dengan CS berwarna biru. Saya markingkan zone. Ya. Nah, lalu kita ukur berapa pip. Ini lebih kurang 54 pip. Ini merupakan zone supply ya. Supply zone. Ada 54 pip, sedangkan ini demand zone yang besar ya, yang besar ini. Karena pergerakannya drop and then rally meninggalkan CS yang big ya, big. Dua-duanya big di sini. Kita ukur dulu berapa kawasan demand zone-nya. Di sini kurang lebih ada 200 pip. Nah, disinilah gunanya kita kecilkan multiple time frame, dan disinilah kita mesti gunakan yang namanya support and resistance. Kita combinekan dengan SND, karena kalau kita hanya trade menggunakan supply and demand time frame daily, kita memiliki zone demand dan zone supply yang besar. Contohnya ini demand zone 200 pip. Ya emang dia baginya 200 pip ya. Terus supply zone juga dia baginya hanya 50 pip. Besar ya. Ini not good ya. Apa yang mesti kita lakukan? Kita kecilkan ke time frame yang lebih kecil. Contoh time frame H4
Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini kita akan cari yang namanya decision point. Kita sudah belajar decision point dan sekarang kita akan combinekan dengan SNR. Kita cari area support and resistance-nya di kawasan supply zone ataupun demand zone. Contoh di supply zone terlebih dahulu di sini saya ada resisten, and resisten. Nampak tidak? Nah, di sini resisten, tengok ke belakang, resisten. Nah, kalau belum jelas, kita kecilkan lagi ke time frame H1. Nah, disinilah kita cari decision point. Jelas sekali dia drop di mana. Nah, di sini sudah ada nih. Drop, base, drop. Ya. Di dalam rally base rally tersimpan drop, base, drop. Di sinilah decision point-nya. Lalu kita cari yang namanya support and resistance yang saling bertindak balas ya, harus saling bertindak balas itu ialah yang saling bersentuhan. Kalau tidak resisten ya cari area support saja. Lebih bagus ada keduanya ya. Ini sudah time frame H1, nampak tidak area resisten, area support di kawasan rally base drop ini. Ayo, agak. Nah, di sini ada support yang sama baris. Saya zoom lah. Support, shadow, ini juga shadow, support. Nah, lalu tengok di sini ada resisten. Ini lebih sedikit, 1 CS lebih sedikit ya. Terus tengok lagi ke belakang. Ini waktunya look to the left. Di sini nih ada support, resisten, and resisten. Ini merupakan kawasan SSR. Nah, kawasan inilah yang akan kita gunakan sebagai kawasan supply zone yang tadinya 50 pip. Sekarang berapa pip zone supply zone-nya? 17 pip. Ingat sampai shadow yang paling atas. Di sini di area rally base drop mana shadow yang paling atas? Ini. Nah, jadi kita markingkan sampai atas. Inilah kawasan supply zone kita untuk entry sell yang tadinya 50 pip sekarang sudah menjadi 28 pip. Kecil ya, sudah menjadi kecil. Nah, kalau misalkan ini masih besar, zone-nya masih besar, apa yang mesti kita lakukan? Kita kecilkan lagi ke time frame M30. Lalu apa yang mesti kita cari di sini? Sama, kita cari area support and resistance di sini yang sama baris. Nah, kecilkan lagi. Nah, ini yang merah satu support dan ini satu resisten sama baris. Nah, kecilkan lagi zone-nya. Nah, karena di sini pun sudah ada decision point. Price drop ke bawah lalu retest and then drop ke bawah. Yang tadinya 28 pip sekarang sudah menjadi berapa pip? Sekarang sudah menjadi 25 pip, lalu stop loss kita boleh taruh kurang lebih ini sekitar 30 pip. Ini sudah bagus. Sekarang kita memiliki zone supply zone yang kecil, 25 pip zone kita untuk entry sell di area supply zone. Lalu sekarang kita fokus ke area demand zone yang dimana tadi di sini dia membagi zone demand yang 200 pip. Wow, 200 pip. Enggak entry saya. Terus apa yang mesti dilakukan? Sama, kita gunakan support and resistance. Cari yang benar-benar sama baris atau kurang lebih dia sama baris. Ini garis horizontal lain kita adjustkan terlebih dahulu. Kita drop ke bawah. Support, resistance, lalu di sini support. Nah, kita kecilkan. Set, yang tadinya 200 pip sudah jadi berapa pip sekarang? Ini baru time frame H4 ya. Ada 66 pip, lalu stop loss 70 pip. Oh, not good. Apa yang mesti dilakukan jika masih seperti ini? Kita adjustkan lagi, kita cari support and resistance. Di sini ada support and support. Di sini banyak sekali area support. Lalu kita kecilkan lagi zone-nya. Ini belum dikecilkan ya ke time frame yang lebih kecil seperti H1 dan M30 belum. Baru di H4 saja. Lalu kita ukur berapa pip.
sekarang sudah menjadi 30 pip. Besar nggak? Kalau menurut saya pribadi ini masih terlalu besar, 30 pip ya. So, sekarang kita kecilkan lagi ke time frame H1. Nah, di time frame H1 kita cari area support dan area resisten yang saling bertindak belaka. Ya, jangan terlalu fokus di sini tapi tengok look to the left, di sini juga mesti kita tengok ya. Nah, nampak gak support and resisten? Di sini support yang tadi kita kecilkan lagi ke M30. Nah, di M30 nampak gak? Di sini ada kurang lebih resisten and support yang sama baris. Saya zoom biar nampak jelas. Di sini support, nih. Ini support, ini resisten. Saya taruh garis lah. Row up sebagai area support, ini support, lalu row down ini sebagai resisten. Ini kurang lebih sama baris. Lalu untuk make sure kembali benar tidak di sini kawasan sini ada area support and resisten, tengok look to the left, ada tidak? Di sini berarti kita fokus di sini. Sekarang ada tidak? Support, resisten, lalu support, and resisten. Maka ini sudah fix lah menjadi kawasan zone kita punya base area di main zone yang tadinya 200 pip menjadi 60 pip menjadi 30 pip, sekarang menjadi berapa pip resiko zone untuk kita entry buy pada saat price masuk ke kawasan di main zone. Nah, ini zone kita untuk entry pada saat price masuk kawasan di main zone. Ini ada 18 pip. So, kita pun dapat taruh stop loss kurang lebih 25 pip. Dan di sini pun sudah ada decision point yang berlaku. Price close di atas, ini akan CS berwarna merah, lalu drop lagi ke bawah, touch, and then fly naik ke atas. Nah, disinilah kita mesti combinekan yang namanya support and resisten sebagai kita punya kawasan zone supply dan zone demand yang besar, kita kecilkan dengan kita mencari area support dan area resisten yang saling bertindak belaka ataupun yang sama baris ya. Nah, inilah kawasan entry buy dan kawasan entry sell kita, yang dimana kawasan demand zone ini menjadi kawasan buy, sedangkan supply zone ini menjadi kawasan sell kita. Lalu di sini pun kita masih dapat mencari yang namanya area supply dan area demand. Tetapi ingat, hanya area supply dan area demand yang memberikan heavy drop dan juga heavy move ya, atau drop signifikan dan juga naik secara signifikan. Nah, contoh di pair GBP USD time frame H4 sekarang ya, bukan daily lagi. Ini yang atas dan bawah sudah dapat. Sekarang yang di area sini, mana pergerakan yang heavy drop? Yang drop signifikan kita sudah tahu di sini. CS berwarna biru dan CS berwarna merah. Ini merupakan kawasan drop, base, drop ya. Drop, base, drop. Inilah merupakan kawasan area supply zone kita. Ini satu. Terus mana lagi? Drop, naik, touch, drop, naik, drop, and then di sini naik. Di sini pun price bagi yang namanya drop base rally. Price di sini bagi area drop base rally. Di sini kita tandai di dalam body. Ini body CS merah sampai dengan shadow yang paling bawah. Ini merupakan kawasan demand zone kita ya, sedangkan ini merupakan kawasan supply zone kita. Sekarang kita ukur berapa pips zone supply-nya. Ini kurang lebih ada 68 pip. Terus apa yang mesti kita lakukan jika memiliki zone entry supply untuk entry sell dengan resiko 68 pip? Sama seperti tadi langkahnya, cuman yang sekarang kan di time frame H4 tidak daily, kita kecilkan ke H1. Apa yang mesti kita cari? Kita cari decision point di mana adalah sekali dia drop ke bawah. Di sini kan sudah menjadi lain lagi. Di sini menjadi drop, base drop, sedangkan di time frame H1 di sini drop, dia buat base, lalu rally. Ada rally-nya di sini.
drop, base rally, base drop. Nah, disinilah berlaku decision point daripada CS berwarna biru sampai dengan CS berwarna merah. Delas sekali dia merah. Nah, disinilah sudah berlaku decision point. Lalu tengok, look to the left. Di sini ada resisten and resisten. Ini kurang lebih sama baris ya. Lalu tengok lagi ke belakang, ada area apa yang touch dengan area ini ya, dengan garis horizontal line. Di sini ada support, ada support. Ini sama baris. Makanya ini dinamakan area SSA yang tadinya 68 pip sekarang menjadi berapa pip? Kita punya zone entry sell. Lebih kurang ada 11 pip ya Allah, dapat 11 pip. Kita boleh taruh stop loss sampai dengan 30 pip maksimum. Lalu apa yang terjadi pada price? Price masuk floating. Kurang lebih 15 pip kita boleh taruh sampai dengan 30 pip dan price pun sudah terjun di sini kurang lebih 300 pip. Nah, yang menjadi pertanyaannya di manakah kita harus tipikan gitu kan? Di manakah kita harus tipikan ketika kita punya entry di area supply? Nah, kita besarkan dulu ke time frame H4. Kita ukur dulu zone yang di sini berapa pip ya sebelum kita membahas area take profitnya. Di sini ada 23 pip. Kita kecilkan lagi jikalau memang 23 pip ini terlalu besar ya. Tetapi menurut saya 23 pip ini sudah kecil. Kita boleh taruh stop loss sampai dengan 30 pip ya. Di sini akan saya cari area support dan resisten yang kurang lebih sama baris juga. Kita kecilkan ke M30. Nah, di sini ada support. Ini ada resisten kurang lebih sama baris. Support and resistance size. Ini ya Allah. Support resisten yang sama baris. Lalu saya kecilkan lagi sampai sini. Ini sampai bawah, sampai shadow. Nah, ini merupakan kawasan demand zone. Yang tadinya 23 pip sekarang sudah menjadi berapa pip? Untuk marking zone jangan dilebihkan 1 pip dan jangan dikurangi 1 pip, mesti pas ya. Ini kurang lebih 19 pip. So, kita boleh taruh 30 pip. Nah, begitulah cara kita gunakan multiple time frame sebagai kita mengecilkan zone entry atau kita kecilkan kita punya zone memiliki resikonya. Stop loss taruh di mana? Stop loss jangan taruh di dalam zone. Stop loss taruh di atas zone. Ya, stop loss taruh di atas zone entry. Contoh di sini taruh SL atau hitung dengan spread kita punya. Kita punya spread berapa? Nah, disinilah SL kita. Ini pun sama, disinilah di atas lah, ini SL kita. Jangan terlalu besar-besar, sedikit saja sudah. Ini pun sama. Berapa pip? Ini kan tadi zone entry-nya, ini kurang lebih 11 pip, sampai sini sudah 24 pip, boleh 30 pip. Ini pun sama. 19 pip sampai ini merah, sudah 30 pip, sudah pas. Maksimum sudah saya sarankan 30 pip saja. Lalu yang menjadi pertanyaannya, ketika kita sudah entry sell di sini, katakanlah sudah entry sell di sini, entry sell here, entry sell di sini, kita mesti tipikan di mana? Ini menjadi kawasan drop, base drop, dan jika dikecilkan ke time frame H1 ini drop, base rally, base drop, merupakan kawasan supply zone juga. Jadi kita tipikan di dimension terdekat. Karena ini supply zone, kita tipikan di dimension. Dimensionnya di mana? Di sini price drop secara signifikan ke bawah, meninggalkan yang namanya pasti dimension ya, drop ke bawah. Nah, di sini ada dimension, time frame H4. Di sini dimension ya, CS berwarna merah dan CS berwarna biru. Nah, yang ini yang berwarna biru delas sekali yang ini. Ini ya. Ini merupakan kawasan dimension. Kita boleh tipikan di sini.
Mana ini lagi. Nah, kita boleh tipikan di sini. Ketika kita entry sell di sini, nah, katakanlah price masuk kawasan sini, stop lossnya taruh 25 pip, di sini price floating 14 pip, kita tipikan di demand zone terdekat karena dia drop sampai sini meninggalkan area demand zone, ya. Drop base rally kita tipikan di sini. Sudah sampai berapa ini? Sampai sini pun sudah 260 pip. Ataupun kita boleh tipikan di berapa pip, di 50 pip boleh, 70 pip, 100 pip pun boleh, karena pada saat price naik ke atas kita kecilkan ke time frame H1. Pada saat price ini naik ke atas, naik ke atas di sini price membuat yang namanya demand zone juga di sini. CS berwarna merah dan CS berwarna biru yang significant move naik ke atas. Ini merupakan kawasan demand zone juga. Nah, kita boleh tipikan di sini untuk pertama kali jika gunakan time frame H1. Jika kecilkan ke M30 lagi, udah jelas sama di sini. Di sini merupakan kawasan demand zone. Sudah berapa? Stop loss tadi 25 pip, price floating 14 pip, sampai sini pun sudah 100 pip. Sudah 1 banding berapa? Sudah 1 banding 89. Ya, sudah 1 banding 9. Ataupun sesuai risk and reward masing-masing. Katakanlah sesuai risk and reward ya. Di sini stop loss 30 pip ataupun 25 pip. Jika stop loss 25 pip, kita tipikan di 50 pip. Itu sudah 1 banding 2. Kalau 1 banding 3, berarti di 70 pip. Kalau 1 banding 4 berapa pip boleh, ataupun sesuai asas supply and demand, yang dimana ketika kita entry sell di area supply zone kita tipikan di demand zone, ketika kita open buy di area demand zone kita tipikan di area supply zone. Itulah asas untuk kita trading menggunakan konsep supply and demand ya. Kita entry sell di supply, TP di demand. Kita entry buy di demand, TP di supply. Paham ya? Ini untuk cara making contoh GBP USD. Oke. Saya kasih contoh satu lagi pair. Ini pair USD Jepang Yen. Nah. Minimal daily ya, minimal daily ataupun H4 boleh. Boleh terserah. Yang penting jangan sampai ke M30 ke belakang, jangan. Karena kita mencari area supply dan area demand yang significant drop dan significant naik ya, yang drop significant. Ini contoh masih di daily. Di sini pair Jepang Yen drop significant, drop. Lalu kita lihat posisi price sekarang di mana. Gitu kan. Posisi price sekarang di sini. Di sini posisi price. Nah, pada saat posisi price di sini, karena posisinya di sini, tengok di sini ada tidak pergerakan yang drop secara signifikan. Ada, mana? Ini. Kita taruh garis horizontal line di CS yang berwarna biru ya. Kita markingkan zone sampai CS berwarna merah. Kenapa tidak yang ini? Ingat apa? Yang drop signifikan dan juga naik signifikan. Ini dia drop tak signifikan. Sedangkan yang ini drop signifikan ke bawah. Makanya saya markingkan yang ini saja. Ini untuk area supply zone. Lalu kita zoom. Lalu kita ukur berapa pip. 83 pip. Wow, besar. Apa yang kita lakukan? Kecilkan time frame, kita kecilkan resiko. Kita cari yang namanya area support and resistance. Ingat, combine-kan SNR dan SND ya. Di sini ada resistance, support, resistance, support. Kita adjustkan. Resistance, support, terus resistance. Ini enggak sama baris. Nah, memang time frame H4 kita kecilkan lagi ke H1.
resisten, supportnya nggak kena, resisten, support. Kita ukur dulu berapa pip jika dari sini. 28 pip. Kita kecilkan lagi, kita cari yang namanya decision point yang berlaku di sini. Adalah sekali dia drop biru, merah. Di sini sudah berlaku decision point. Shadow, support, terus kita cari resisten, support, terus mana lagi? Karena mesti nice ya. Resisten and support. Lalu kita ukur berapa pip ketika kita taruh di sini. Kurang lebih 15 pip. 15 pip sudah kecil lah, sudah jangan terlalu dicari-cari. Udah sampai sini aja 15 pip. Karena ini pun merupakan kawasan support and resisten. Di sini ada support ya. Nah, di sini. Ini merupakan area supply zone. 25 pip kecikan lagi ya. Nah. Oh, nice, ada support and resisten yang sama baris. Ternyata ada ya. Support and resisten yang sama baris, ada ketemu. Saya taruh sampai sini. Nah, di sini kan itu sudah berlaku decision point, price drop, close di bawah, masuk and then drop lagi ke bawah. Di sini sudah berlaku decision point dan juga decision pointnya sebaris dengan area resisten dan area support. Jika tengok ke belakang, ada resisten, support, and resisten. Merupakan kawasan SSR juga. Dan ini merupakan kawasan untuk kita entry sell. Sell zone, supply zone. Supply zone. Lalu tipikan di mana? Ketika price masuk kawasan sini, tipikan di mana? Ini price bentar lagi sampai ya. Price bentar lagi sampai. Tipikan di mana? Kita tipikan di area demand zone. Price drop secara signifikan di sini demand zone di mana? Di sini. Cuman terlalu jauh kalau di sini ya. Dengan zone 22 pip, taruh stop loss 30 pip, sampai sini sudah 500 pip. So terlalu jauh ya, tapi kita boleh expect price sampai sini. Nah, apa yang mesti kita lakukan ketika kita menganalisa kawasan supply and demand pada saat price sudah mendekati kawasan supply? Kita cari di sini adalah sekali dia naik ke atas area, di sini kita mencari kawasan demand zone. Kita besarkan lagi time frame ke daily ya. Di sini CS merah dan CS move. Ini merupakan rally base rally. Kita tahu daripada body sampai dengan shadow yang paling bawah ini merupakan kawasan rally base rally. Lalu kita ukur berapa pip? 93 pip. Kita kecilkan lagi time frame-nya. Apa yang dicari? Kita cari decision point yang berlaku di sini. Lalu cari juga area support and resisten yang saling bertindak belakang ataupun sama baris. Sini ada resisten, support. Resisten lagi, support lagi, sama baris. Ini mana lagi? Nah, di sini. Lalu kita ukur yang tadinya 93 pip, sekarang berapa pip? 70 pip. Masih besar lah. Kecilkan lagi time frame. Kita gunakan support and resistance. Support, resistance. Nah. Sampai sini pun sudah bagus ya. Berapa pip? 43 pip, masih besar. Apa yang mesti kita lakukan? Kecilkan lagi time frame-nya. Kita cari support and resistance. Support, resistance. Di sini pun sudah berlaku decision point lah.
Jika kita kecilkan time frame lagi ke M15, shadow M5, support sudah berlaku, decision point di sini sudah cukup maksimum sampai sini. Nah, ini merupakan kawasan demand zone. Di sini zone-nya ada 23 pip, sudah kecil, kita boleh taruh sampai dengan 30 pip. Lalu pada saat price masuk, kawasan sini, kita boleh hentak sell karena ini merupakan kawasan supply zone yang sebaris dengan SSR. Ini pun sama, kawasan demand zone yang sebaris dengan SSR. Kita entry sell di supply zone, taruh stop loss kurang lebih 30 pip, lalu kita tipikan di sini. Ini kurang lebih 300 pip. Ataupun kita boleh kecil-kecilkan lagi time frame untuk mencari kawasan demand zone terdekat di sini. Oke, paham ya? Nah, mungkin sekian video bagaimana cara marking zone multiple time frame. Ya, untuk apa? Gunanya untuk kita kecilkan kita punya resiko zone entry sell ataupun zone entry buy. Nah, di video-video berikut kita akan belajar cara memilih lokasi untuk entry, follow trend sell, dan juga follow trend buy dengan menggunakan SBR. Kita combine-kan dengan drop based drop ataupun rally based rally, kita combine-kan dengan RBS. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.